Sebelum tonton, jangan lupa subscribe. Setelah tonton, jangan lupa like, share, and comment ya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dianista Sari. Hari ini saya punya 4 pisang yang matang. Ini bintik-bintik hitamnya sudah banyak. Artinya apa? Artinya kandungan gula yang ada di dalam pisang itu semakin tinggi, dan katanya sih kandungan antioksidannya juga semakin tinggi. Jadi lebih bagus kita makan pisang yang bintik-bintiknya sudah banyak ya. Kemudian kita pakai pernipan hanya kita pakai 1,5 sendok saja. Kemudian 2 butir telur, sedikit gula pasir, kemudian susu denko, dan 5 sendok makan tepung terigu. Untuk susu denko dan gulanya itu sesuai selera. Kalau mau semakin manis ya gulanya ditambahin, dan susu denkonya juga agak dibanyakin kalau mau rasanya semakin creamy. Pertama-tama kita buka dulu pisangnya. Ini pisang ini sudah agak lembek ya, karena ini sudah sangat matang sekali. Jadi ini perfect atau sempurna untuk dibuat kue, karena untuk dihaluskannya pun tidak memerlukan tenaga yang cukup banyak. Ini mudah sekali dihaluskan karena sudah lembek. Dan katanya sih antioksidan yang ada di dalam pisang yang sudah banyak bintik-bintik hitamnya seperti ini itu sangat tinggi, sehingga bisa mencegah penyakit kanker. Artinya semakin matang pisang maka semakin sehat dan semakin bagus pisang untuk dimakan. Kita hanya akan menghaluskan 3,5 pisang. Untuk setengahnya kita akan potong-potong seperti ini untuk topping di atas pisang ya teman-teman. Nah, ini kita haluskan terlebih dahulu. Sebenarnya kalau teman-teman ada blender, teman-teman bisa menghaluskannya memakai blender, kemudian mencampurkan telur yang 2 butir tadi langsung di blender bersamaan dengan pisang. Tapi hari ini karena sedang mati lampu, ya kita pakai sendok seadanya saja ya. Tapi ini nggak terlalu susah kok, karena pisangnya sudah matang bener. Ini pisangnya sudah lumayan lembut. Kemudian kita pecahkan telur, 2 butir telur. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata antara telurnya dengan pisangnya. Jika masih ada yang bergerindil-gerindil dari pisangnya, ini kita bisa haluskan. Tapi walaupun tidak terlalu halus, ketika nanti ini dimasak, pisangnya akan matang dan menjadi lembut kok teman-teman. Jangan khawatir, tetap enak.
Masukkan gula. Ini nanti rasanya tidak terlalu manis ya teman-teman, tapi sebenarnya tergantung pisangnya. Kalau pisangnya sudah manis bener, gulanya juga agak disedikitin nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pisangnya masih agak-agak terlalu manis seperti itu, gulanya agak ditambahin. Ini kita pakai susu Denko ya, atau bisa juga pakai susu bubuk merek lain. Kemudian setengah sendok makan pernipan atau ragi ya. Kalau dulu sih ibu-ibu sering bilang itu namanya umak roti gitu. Kalau di tempat teman-teman namanya apa ya? Tolong komen di bawah ya. Nah, ini kita ratakan dulu antara pernipan, kemudian susu, gula, dan pisangnya. Dan kita akan masukkan 5 sendok makan tepung terigu. Nah, ini tambahannya kita akan memakai baking powder. Kita akan memakai sedikit saja, kurang lebih sepunjung sendok makan ya, kurang lebih 1/4 sendok makan saja. Ini kita campur, kita aduk-aduk, fungsinya supaya apa? Supaya teksturnya menjadi lebih lembut. Nah, setelah tercampur merata seperti ini, kita diamkan kurang lebih 35 menit. Kemudian kita tutup dengan bisa menggunakan plastik atau menggunakan kain. Yang penting tertutup dengan sempurna. Sehingga ini nanti akan membantu supaya raginya cepat bereaksi. Nah, setelah didiamkan selama kurang lebih 35 menit, teksturnya akan menjadi seperti ini dan akan menjadi 2 kali lipat dari adonan sebelumnya. Ini saatnya kita membuat kue. Pertama-tama siapkan dulu wajan teflon. Saya sarankan untuk wajan teflon karena ini anti lengket ya. Kita oles-oleskan dulu margarin. Saya pakai merek Blue Band. Ini secara merata ke seluruh permukaan teflon. Kemudian kita masukkan seluruh adonan ke dalam teflon. Setelahnya kita ratakan ke seluruh permukaan teflon. Pisang yang sudah kita iris-iris tadi sebelumnya itu bisa ditaruh di atasnya untuk topping. Setelahnya masak dan panggang dengan menggunakan teflon dengan api yang sangat-sangat kecil dan ditutup.
Ini kurang lebih 5 menit bisa dibuka ya. Kira-kira atasnya sudah kering seperti ini, maka kita akan balik. Cara membaliknya, taruh piring di atasnya. Karena kalau seperti ini takutnya ini ya, pecah. Karena itu saya taruh piring. Nah, seperti ini. Kemudian kita dorong ke piring. Kemudian kita balik. Ya, seperti ini. Ini sebenarnya nggak gosong ya. Ini cuma coklat-coklat saja, tetapi dia tidak gosong kok. Masih empuk banget. Teksturnya mengembang seperti donat. Nah, ini kita tutup sebentar saja. Yang penting bagian bawahnya matang juga. Jadi ini saya sarankan menggunakan api yang kecil tadi supaya seluruh bagian itu matang dengan sempurna. Nah, ini cara untuk membaliknya kembali. Ini sudah matang ya teman-teman. Atasnya juga sudah matang, bawahnya tadi juga sudah matang, tengahnya pun sudah matang. Ini siap untuk dihidangkan. Tetapi saya sarankan ini dioles-oles dulu di atasnya dengan memakai margarin ya, seperti ketika teman-teman lagi beli martabak ya. Setelah ini matang, setelah martabaknya matang, di atasnya dioles-olesi margarin. Jika teman-teman mau, teman-teman bisa menambahkan topping misalnya cheese, atau bisa juga keju parut, atau bisa juga susu cair. Silahkan sesuai dengan selera teman-teman. Tapi kali ini kita tidak akan menambahkan apapun ya, karena saya rasa ini pun sudah cukup enak. Kita potong-potong seperti kita memotong martabak. Kita potong dulu, kita belah menjadi 2. Kemudian kita belah menjadi 4 bagian. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini nanti akhirnya kita akan potong menjadi 8 potong. Ini bau pisangnya, pisang yang dipanggang ini harum sekali teman-teman. Kemudian tekstur kuenya juga lembut seperti martabak ya. Ini cocok sekali untuk menu sarapan atau bisa juga untuk cemilan dikala nonton TV atau acara bareng dengan keluarga. Yang pastinya ini praktis banget karena tanpa mixer, tanpa perlu dipanggang atau dikukus. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.